Kalau ini mungkin keluar ke suaranya. Bisa juga untuk kalau ada jemaah di luar siapa tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan. Alhamdulillah. Begitu banyak saudara kita yang terkapar di rumah sakit. Tadi di rumah sakit juga ibundanya, ibu stafnya KUA, ibundanya kepala lingkungan Mata Lalang. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berkenan memberikan kepada kita semua kesehatan sehingga kita menyempatkan diri kita untuk datang ke masjid ini, menunaikan kewajiban kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan taslim mari kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah banyak memberikan contoh dan suri tauladan kepada kita semua dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana caranya kita menjadi seorang ayah yang baik kepada anak-anaknya, bagaimana menjadi seorang kepala keluarga, suami kepada istrinya, bagaimana cara berakhlak kepada tetangga-tetangganya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga sebelum lupa, saya sempat print ini Pak untuk kita lihat. Jadi bagus pengajian ini. Saya kasih lihat langsung teksnya. Langsung dari kitab Mabadi Al-Fiqhiyah. Langsung saya print, saya ketik dan saya printkan supaya besok kalau ada yang mau baca khutbah bisa juga mau mengajar di mana bisa kita lihat langsung. Perkiraan saya sedikit seperti yang lalu itu berapa 4 orang. Jadi saya print juga tidak terlalu banyak. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lebih lanjut Pak, mohon maaf ini sudah menyita waktu tak. Saya hanya meminta sekitar 2 kali lah dalam 1 bulan. Katakanlah pekan pertama dan pekan ketiga. Karena saya juga di Mata Lalang, di Putra Bangun, di beberapa masjid. Kita menarik sekali, sebenarnya banyak yang akan kita kaji itu Pak. Seperti sholat tak, puasa tak. Di tempat saya sendiri itu imam di sana yang menggantikan saya, imam desa. Jadi sebelum saya berangkat ke sini saya imam desa, kemudian saya mengundurkan diri. Tapi karena masih anak muda jadi masih terlalu risih. Kalau ada orang lari pergi di rumah bermalam, aduh. Saya mengundurkan diri. Imam desa yang menggantikan saya itu dan beberapa imam lain biasa sholat begini. Kalau salam nih Pak,
Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Itu menurut kitab Al-Mukhtarat Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar. Insyaallah suatu saat nanti saya akan ketikkan baru dibagikan. Itu tidak sah salatnya. Kenapa? Salam itu satu dari sekian rukunnya salat. Kalau cara tak salam itu nakira itu dalam bahasa Arab. Harusnya assalamualaikum. Hilang alif lamnya. Itu ma'rifah. Jadi beda salamu dengan assalam. Dicontohkan Rasulullah itu assalamualaikum. Dia ma'rifah. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu tidak sah. Karena tidak sempurna rukunnya. Tapi jauh sebelum kita belum bahas itu yang rukun, apa itu bedanya rukun dengan syarat sah. Ada semua di sini yang akan kita bahas malam ini kalau tidak selesai malam ini ya insyaallah kita di pertemuan berikutnya karena ini hukum-hukum asas akan kita bahas lanjutan dari pekan yang lalu. Pekan lalu juga belum terlalu masuk sudah habis ya waktu ya. Jadi banyak hal yang ingin kita bahas, tapi sebelum kita terlalu dalam, kita beranjak dulu ke sini. Hukum-hukum asas dalam fikih itu ada 9. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin membacakan kembali hadis Rasulullah SAW sebagai motivasi kepada kita semua, termasuk kepada saya. Yang pertama, Pak, Rasulullah SAW mengatakan begini, "Man ghada ilal masjid." Siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan. Tidak ada niat selain yang dia niatkan itu adalah untuk mendapatkan kebaikan, untuk belajar sebuah kebaikan. Siapa yang berangkat ke masjid, yang dia niatkan adalah untuk belajar sebuah kebaikan. Wa yu'allimahu, atau mengajarkan kepada orang tentang kebaikan, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatahu. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang naik ibadah haji, sesempurna-sempurnanya haji. Ini hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, jilid 8, halaman 94. Begitu besarnya itu pahalanya. Di hadis lain Rasulullah SAW, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu ayyan qaliba ila ahlihi illa shalah. Jadi siapa yang berangkat salat kemudian katakanlah maghrib, dia gunakan itu sesudah maghrib menunggu waktu salat berikutnya, maka selama dalam proses menunggu sholat isya di masjid itu dia dianggap sholat terus. Apalagi kalau kita isi dengan taklim seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, apa sih pahala itu? Pahala itu tidak kelihatan. Tetapi di banyak peristiwa sesuatu yang tidak kelihatan itu dahsyat sekali hasilnya. Lebih dahsyat bahkan yang dibandingkan yang terlihat. Contoh, pernah lihat listrik? Pernah kita lihat listrik? Listrik bagaimana? Apakah dia berjenggot, berkumis? Tidak pernah kelihatan itu, Pak. Listrik, tidak pernah. Tapi kalau mau lihat, kasih masuk ini jari kelingking tadi sana, Pak, dicolokan itu. Lihat masuk, tidak ada benda apa-apa di dalam, tidak ada makhluk yang bergigi, tidak ada. Tapi kita colokkan jari kelingking di dalam colokan itu, saya pastikan ada yang menggigit sesuatu itu. Tidak kelihatan, tapi dia dahsyat. Pernah lihat pulsa? Saya tanya gitu, pernah lihat pulsa? Bagaimana itu pulsa? Selama ini kan banyak aktivitas yang selesai dengan mudahnya karena kita punya pulsa. Tapi pernah enggak kita lihat pulsa? Bagaimana mukanya itu? Pakai jenggot atau gondrong atau botak itu pulsa? Kita beli pulsa 10.000. 10.000 kita pulsa.
Sebelum kita masuk sini, Pak. Kita kirim SMS 1 kali. Kita cek bintang 888 pagar. Berkurang 500 rupiah. Sisa 9.500. Di mana itu yang 500 ke pulsata? Apakah dilihat terbang keluar dari HP tak begini-begini seperti burung yang sedang terbang? Ngepakkan itu sayapnya, itu pulsa? Tidak. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu pulsa, tapi dia dahsyat. Sama dengan pahala. Dia tidak terlihat. Disitulah sebenarnya dituntut keimanan. Ya, di banyak ayat dalam Al-Quran itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita berpuasa ya ayyuhalladzina amanu. Dan di dalam ilmu balaghah itu kalau ada ayat atau kalimat dalam bahasa Arab itu awal-awal ayat itu intinya di situ. Coba ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana poin pentingnya di sini? Ya ayyuhalladzina amanu atau kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum atau la'allakum tattaqun. Kalimat intinya itu yang pertama. Hai orang-orang yang beriman. Karena tidak diwajibkan kita berpuasa, tidak akan kita dapat la'allakum tattaqun kalau tidak beriman. Jadi kalimat pertama dan apa di situ? Amanu. Walaupun orang yang tinggi sekolahnya sampai profesor, doktor, banyak orang yang tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala namanya iman. Beruntunglah kita, Pak. Walaupun kita tidak seberapa, kita punya finansial, tidak punya jeki mobil, kita barangkali sudah tua, tapi alhamdulillah Allah anugerahin apa dong bagi Allah taala, Allah titipkan di sudut terkecil dalam hati kecil itu keimanan, walaupun itu hanya seujung kuku. Alhamdulillah. Sesuatu yang barangkali iman yang tidak dititipkan sama orang-orang yang berpendidikan tinggi, profesor apa dan seterusnya. Bersyukurlah kita. Karena banyak hal, Pak, banyak hal yang Allah ciptakan mahal sekali. Ukuran sesuatu itu mahal. Kalau kita mau beli, tidak ada dijual. Ukuran sesuatu itu mahal, Pak. Kalau mau kita beli, tidak ada dijual. Istri tak sementara hamil. Tengah malam jam 2, mau sekali makan mangga, asin-asin. Mau sekali kayak ini, Pak. Jadi kalau dulu mangga jam 2 malam ini. Kita datang ke toko Cina apa dan seterusnya, tidak ada dijual mangga. Mahalnya itu kita bawa tunggu 1 juta. Jual sada ini kalau mau kau beli mangga ini istriku ini. Intinya yang mahal itu, Pak, kalau kita mau beli dan tidak ada dijual. Sehat ada tidak dijual? Tidak ada. Kalau obat berapa kita mau? Datang ke apotek, mana talung karung, 3 karung ada dijual itu obat. Tapi sehat. Banyak orang di rumah sakit, orang kaya, tapi tidak sembuh-sembuh. Sudah 3 liter obat dia makan, tapi belum sembuh-sembuh. Termasuk iman yang Allah titipkan kepada kita, itu tidak ada dijual, Pak. Buktinya, banyak orang yang berpangkat, berpendidikan tinggi. Orangnya gagah, cerdas, tapi Allah tidak titipkan ke dia keimanan sedikit pun. Dan iman ini adalah modal utama untuk kita mempercayai adanya pahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ilustrasi tentang pahala ini. Ada 2 bayi. Ada 2 bayi di dalam perutnya seorang ibu. Ini ibu hamil. Bayi A dan bayi B. Itu bayi A ketika dia sudah usia mau lahir ini 8 bulan lebih lah. Besar nih, ada di tangannya, ada telinganya nih. Ada di telinganya dan seterusnya. Bayi A ini mengatakan, "Wih, lama aku saya di dalam perutnya," Nabilah sama saudaranya bayi B. "Lama aku di sini di dalam perutnya ibu. Ini tangan tidak ada gunanya. Bahkan bikin sempit saja suasana.
Saya mau mutar badan ke kanan, mutar badan ke kiri. Ini tangan ini bikin sempit-sempit saja ini tangan. Akhirnya dibilang sama saudaranya, saya mau lepas ke tanganku saya. Nah lepas tangan, nah copot. Tidak ada gunanya. 8 bulan saya lebih dalam perutnya ibu. Tidak pernah saya pakai ini tangan. Tidak ada gunanya. Nah copot di tangannya. Setelah dia copot tangannya, kiri kanan, masih terasa sempit. Nah lihat kakinya. Ini kaki ini. Tidak ada gunanya. Nah tidak ada jalan raya di dalam sini. Tidak ada bola yang mau ditendang di sini. Kaki ini juga tangan saya copot karena tidak ada yang mau disangkut, mau dipacul di dalam sini. Tidak ada. Dia lepas juga kakinya. Akhirnya jadi cacat. Tanpa tangan, tanpa kaki. Nah bilang bayi B, oh saya tidak mau. Saya tidak tahu suatu saat nanti akan berguna. Ketika sampai 9 bulan, 10 hari, dua-duanya ini lahir. Pindah alam. Dari alam rahim, pindah ke alam dunia. Pindah alam ceritanya ini, intinya ini. Pindah alam. Dari alam rahim, rahimnya ibu, pindah ke alam dunia. Besar-besar ketika berusia 5 tahun, itu bayi B bersama dengan teman-temannya lari ke sana kemari, main kelereng, main layang-layangan. Ini bayi si A yang sudah lepas kakinya baru menyesal, baru sesali di alam yang sekarang. Kenapa dulu di alam ibu, di rahimnya ibu, ku lepas di tanganku, buduk-budukku. Kenapa dulu ku lepas kakiku? Ternyata memang di alam rahimnya ibu tidak bermanfaat itu tangan. Setelah beralih ke alam dunia, di sini bisa saya pakai. Ternyata saya menyesali. Begitu loh pahala, Pak. Banyak orang yang memandang enteng itu pahala. Pahala sembahyang, sengin pahala mau di dunia. Tetapi ketika dia berpindah alam, dari alam dunia pindah ke alam kubur, baru dia sesali. Aduh, kenapa saya buang-buang kesempatan dulu? Ada kesempatanku Allah berikan. Kenapa saya tidak sholat? Baru sesali setelah dia pindah alam. Itu ilustrasi. Jadi pahala tidak terlihat, enggak. Tapi beruntunglah yang percaya adanya pahala. Kenapa? Karena dia punya alat tangkap untuk mendeteksi adanya pahala, yaitu iman. Sesuatu yang sangat mahal dan tidak diberikan kepada semua orang. Itu sekedar motivasi, Pak. Kita kembali ke materi kita. Ini mabadi awaliyah ditulis oleh Abdul Hamid Hakim. Al-ahkamu bisa kita lihat. Al-ahkamu hukum-hukum. Jadi sebenarnya itu dalam bahasa Arab, kalau ada satu kata begitu, sebenarnya ada kata yang hilang, mahzub namanya. Kalimat sempurnanya itu haza al-ahkam. Haza ahkamun. Ya, kalimat sempurnanya. Haza itu mubtada. Ahkamun itu khabar. Tapi hazanya dibuang. Karena ahkamun sendiri makanya ditambah ya al-ahkam, hukum-hukum. Jadi haza ahkamun atau al-ahkam. Hukum-hukum asas dalam fikih. Wal ahkamu tis'atun. Hukum-hukum asas dalam fikih itu ada 9. Ya, ada 9 Pak hukum asas dalam fikih itu. Al-wajibu 1, wajib. Yang kedua wal mandubu. Jadi ini sebenarnya Pak di kitab aslinya tidak ada barisnya. Tidak ada harakatnya. Saya kasih baris seperti yang saya jelaskan yang lalu, sama dengan Al-Qur'an itu, Pak. Al-Qur'an itu yang kita baca setiap hari, itu awalnya di zaman Rasulullah SAW, itu tidak ada harakatnya. Tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhamma, tidak ada tasydid, bahkan tidak ada titik.
di zaman Rasulullah. Jadi huruf ba, huruf ta, huruf tha tidak ada titiknya, sama semua seperti perahu. Huruf jim, huruf ha, huruf kha tidak ada titiknya. Dal, zal tidak ada titiknya. Jadi sama. 40 tahun setelah meninggalnya Utsman bin Affan ada peristiwa. Bahkan di zaman Utsman bin Affan tidak ada barisnya itu Al-Quran, Pak. Tidak ada barisnya. Apa sebabnya itu yang melatar belakangi peristiwa diberinya harakat Al-Quran? Jadi Islam itu semakin meluas. Katakanlah ini Makkah, Selayar, sudah berkembang itu Islam, sudah keluar ke Jeneponto, ke Goa, dan seterusnya. Keluar daerah Arab nih, negeri-negeri Ajam. Masuk nih ke orang negara-negara yang bukan negara Arab tapi negara Ajam. Satu hal, seorang ahli nahwu waktu itu berjalan-jalan berantau. Di suatu malam dia mendengar seorang warga yang dia lewati rumahnya itu membaca surah At-Taubah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Nah, kasrah di situ wa rasulihi. Kaget di situ. Namanya itu ahli nahwu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kaget di situ. Dia kembali ke gubernur, menghadap ke gubernur. Pak Gubernur, dulu engkau pernah meminta saya untuk memberi harakat ini Al-Quran, tapi saya menolak. Kenapa? Karena saya takut di zaman Rasulullah tidak ada ini harakatnya. Jadi saya takut melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ternyata saya melihat di masyarakat itu banyak yang salah baca. Itu terjemahannya tadi ayat, Pak. Innallaha, sebenarnya Allah, sesungguhnya Allah, bariun, berlepas diri, tidak mau tahu, punya masa bodoh ya Allah, minal musyrikina, masa bodoh ya Allah kepada orang-orang musyrik. Sambungannya ayat ini, wa rasulihi, dan Allah juga masa bodoh kepada Rasulnya Muhammad. Di sini bahaya. Makanya di situ mulai dikasih baris. Harusnya di situ bisa kita cek di Al-Quran itu, bukan wa rasulihi, wa rasuluhu. Gara-gara baris gini berubah makna ayat. Makanya hati-hati sekali gitu, jangan salah baris gitu, berubah makna ayat. Termasuk panjang pendeknya itu ayat. Saya biasa menguji mahasiswa di STIDDI Jeneponto. Jadi menjelang ujian skripsi itu ada ujian kompetensi. Maju satu-satu menghafal surah-surah pendek. Banyak yang membaca di situ, inna syani'aka huwal abtar. Itu salah. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Nah, panjangkan di situ inna syani'aka. Padahal sebenarnya inna nah, panjang nanya. Kalau inna syani'aka panjang di situ, artinya itu Pak, sesungguhnya aku membencimu Muhammad. Gitu gara-gara panjangnya itu Pak. Karena inna itu singkatan dari innana. Sesungguhnya aku syani'aka membencimu. Itu ditujukan kepada Muhammad. Tapi kalau inna syani'aka, sesungguhnya syani'aka, orang yang membencimu Muhammad. Nah, kan beda. Beda panjang pendek apa berubah makna. Kita kembali ke tadi itu. Jadi innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Allah berlepas diri masa bodoh terhadap orang-orang musyrik, wa rasulihi, dan masa bodoh Allah juga kepada rasulnya yaitu Muhammad. Masa Allah masa bodoh kepada Rasulullah? Tidak mungkin. Nah, dikasih nih baris di situ. Itu kemudian harakat fathah diambil dari huruf alif yang dimiringkan. Kasrah juga diambil dari huruf alif yang dimiringkan. Dhamma datang itu diambil dari huruf waw yang diformat. Tasdid itu diambil dari kepalanya huruf sin.
huruf sukun itu diambil dari kepalanya huruf H. Jadi banyak tanda baca yang mengarang itu yang disusun oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau sampai sekarang ini kalau kita baca Al-Quran dengan benar, oleh karena tanda bacanya itu pahalanya pahala jariah. Pahala jariah kepada beliau. Jadi ini Pak, tidak ada warisnya ini. Itulah asal jarahnya, riwayat singkat Pak tentang cara riwayat pemberian harakat. Jadi tidak ada harakatnya itu tanda baca di zamannya Rasulullah. Termasuk titik. Tidak ada titik yang membedakan antara ba, ta, sa di zaman Rasulullah. Bahkan di zamannya Utsman bin Affan, 40 tahun setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Jadi itu Al-Quran namanya Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani artinya disusun itu Al-Quran di zamannya Utsman bin Affan. 40 tahun setelah meninggalnya Utsman bin Affan baru dikasih harakat itu Al-Quran. Kita lanjut. Jadi hukum-hukum dalam ilmu fikih yang pertama wajib. Yang kedua wal mandubu sunnah. Yang ketiga wal mubahu mubah. Wal haramu haram. Wal makruhu makruh. Was sahihu sah. Wal batilu batal. War rukhsatu rukhsah. Wal azimatu hukum asal. Jadi di sini juga ada informasi tentang perbedaan antara rukun dan syarat. Karena kalau kita berbicara selanjutnya tentang salat, puasa, haji, ada rukunnya, ada juga syarat sahnya. Dan itu dua-duanya berbeda. Insyaallah akan kita bahas. Yang pertama, fal wajibu. Apa definisinya itu wajib? Ma yusabu ala fi'lihi. Apa-apa yang ketika melakukannya yusabu itu diberi ganjaran pahala. Kembali lagi kita berbicara tentang pahala ini. Yang sampai kita mengatakan pahala. Seperti itu tadi yang saya gambarkan, Pak. Kita di dunia ini tidak menikmati itu, Pak, pahala tak. Belum kita bersedekah setiap hari, ada sedekah subuh. Ada enggak pahalanya kita dapatkan langsung menjadi gagah yang tadinya sudah berusia 70 tahun karena kita setiap hari menyumbang, bersedekah, muda wajah tidak. Gara-gara pahala yang kita tidak kita terima di akhirat nanti. Makanya kita dituntut keimanan. Ma yusabu ala fi'lihi. Apa-apa yang kita lakukan itu diberi ganjaran pahala. Wa yu'aqibu ala tarkihi, dan diberi ganjaran dosa ketika meninggalkannya. Itulah wajib. Kas-shalawati, seperti salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu wajib. Wa shaumi Ramadan, dan salat puasa Ramadan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, di sebuah riwayat saya pernah baca, ini berbicara tentang salat. Ada seorang perempuan. Perempuan ini perempuan dalam tanda kutip ya. Tidak usah bisa jelaskan. Perempuan rusak. Tetapi dia mulai menyadari kekeliruannya, menyadari kesalahannya, menyadari dosa-dosanya selama ini yang telah dia lakukan. Melayani laki-laki yang tidak sepantasnya, yang bukan suaminya. Dia sudah menyadari dosanya dan menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Rasulullah, tolong mintakan ampun kepada Tuhanmu. Terlalu besar dosaku selama ini. Nabi Musa alaihissalam, sudah, tolong diingatkan saya Pak kalau masuk di salat Isya. Ya, karena ini wajib, menuntut ilmu itu wajib, tetapi ada wajib ketika bertabrakan dua wajib. Ya, kalau bukan karena untuk menyelamatkan nyawa, maka dahulukan haknya Allah, yaitu sholat. Ya Pak, jangan segan-segan, kasih ingat kah? Sholat nih, waktu sholat. Perempuan itu mengatakan kepada Musa alaihissalam, ya Rasulullah Musa. Jadi kalau mendengar Pak, bukan ya Rasulullah, ya Rasulah. Fathah di situ ya.
hukumnya dalam bahasa Arab itu. Jadi saya ingin menyampaikan juga, selagi saya ingat ada beberapa itu yang sering ucapan-ucapan tak khotib termasuk yang perlu diluruskan. Saatnya ini, selagi saya masih di sini, wallahu alam, saya kapan kembali, wallahu alam. Termasuk itu khotib. Dari sekian saya kan belum punya jadwal di sini, sehingga saya keliling Pak jadi jamaah mendengar. Dari sekian khotib saya sudah meneliti dan saya sudah menyusun buku. Mulai dari Goa, Makassar, termasuk profesor-profesor itu baca khutbah, itu ada yang salah sebut kalau baca khutbah. Saya sudah menyusun bukunya itu di Makassar yang profesor-profesor itu, dan ini sudah dibahas oleh Dr. Salman Balewai, salah satu pemateri itu di Balai Diklat. Di Goa, di Takalar, di Jeneponto, karena saya pulang pergi ke Makassar. Setiap saya biasa singgah sholat Jumat di Bantaeng, bahkan di Masjid Islamic Center di Bulukumba, apa itu, Datuk Ditiro, saya sempat singgah sholat Jumat waktu saya pulang kemarin. Waktu mau hari amal bakti di Pangkep, singgah di salat di sana. Termasuk di Selayar. Satu yang saya temukan di Selayar yang betul. Beliau penyuluh. Ustadz siapa namanya ini yang tugas di Benteng tapi kasih surat tugas di Buntu Mate ini. Beliau baku ipar dengan Dr. Taufik, orang Jeneponto, Pakuanya, Binamu Jeneponto. Kata apa itu yang biasa salah, biasa keliru dan perlu diluruskan. Coba perhatikan. Di mana khutbah? Itu khatib mengatakan begini, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni. Yang betul itu Pak, wa nafa'a. Fathah di situ. Jadi nafa'a, nafa'u, nafa'at, nafa'atan, nafa'na. Nafa'ta, nafa'tuma, nafa'tum, nafa'ti, nafa'tuma, nafa'tunna, nafa'tu, nafa'an. Itu ain di situ, dia lam fi'il. Hanya dua. Sependek pengetahuan saya membuat itu lam fi'ilnya itu sukun. Ketika dia diikuti dhamir mutaharrik dan diikuti oleh nun niswah. Itu wa nafa'ni, itu nunnya itu bukan nun niswah. Nun wikoya. Jadi tidak boleh di situ wa nafa', tapi wa nafa'ani. Coba mikir perhatikan itu khatib. Satu yang saya temukan betul. Pak siapa yang namanya itu yang ikut berzikir, penyuluh itu yang waktu berzikir bersama di sini, Pak Zubair. Itu yang saya temukan kebetulan 2 pekan lalu, tidak salah 3 pekan lalu kah, baca khutbah di Babul Jannah dekat di tempat tinggalku itu. Saya jadi jemaah di situ betul. Wa nafa'ani, fathah di situ, bukan sukun. Nah, ini perlu kita perhatikan kalau berkaitan dengan bahasa Arab, karena sedikit berubah, biasa berubah makna. Jadi itu wa nafa'a, itu di situ fi'il madhi mabniyan al fathi. Ya. Ya'udu ila Allah. Allah yang memberikan manfaat. Ni itu nun wiqayah. Ya. Wa nafa'ani, dan bisa kita cari di Google kalau tidak percaya, jalan yang termudah lah. Dan itu yang banyak, wa nafa'ni, tapi wa nafa'ani. Nah, baik. Bagaimana Pak? Sudah? Sudah? Sedikit lagi. Nah, saya lanjut tadi kisahnya. Jadi salah satu yang wajib itu adalah salat kas-shalawati, salat 5 salat waktu. Salat 5 waktu. Lanjut tadi itu perempuan, ya Rasulullah, tolong diangkat Pak ya kalau saya sudah masuk nih waktu salat. Ya Rasulullah Musa, Nabi bilang itu perempuan, tolong doakan saya kepada Tuhanmu, mintakan saya ampun. Saya ini wanita kotor, terlalu besar dosaku. Apa dosamu? Apa pekerjaanmu selama ini? Nabi bilang, saya ini wanita nakal dalam tanda kutip. Marah besar Nabi Musa alaihissalam, merah mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihissalam Musa. Langsung pergi. Wanita. Setelah pergi itu wanita dengan sambil menangis, datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Musa, Musa, kenapa itu kamu itu seperti marah sekali? Tapi itu tadi perempuan nakal,
minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosa-dosanya. Nah, bilang malaikat Jibril alaihissalam, Musa, ada dosa hambanya Allah yang jauh lebih besar, 1000 kali lipat lebih besar daripada dosanya perempuan tadi. Terhenyak dan tertegun itu Musa alaihissalam. Ternyata ada yang lebih besar daripada dosa wanita nakal. Bertanya Musa, dosa apa itu? Jibril, ketika hamba Allah meninggalkan sholat 1 kali saja dengan sengaja. 1 kali dengan sengaja ditinggalkan sholat, Pak, sholat wajib, itu 1000 kali lipat lebih besar dosanya daripada berzina. Allahu Akbar. Karena waktu sudah masuk, kita akhiri talim kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah saya usahakan Pak pekan pertama dan ketiga. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini duduk-duduk mendengar apa nasihat-nasihat atau apalah namanya, ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.